Ini rangkuman singkat kenapa awal puasa tahun 2026 di Indonesia kemungkinan besar bakal beda tanggal. Jadi hari ini kan, pemerintah lewat Kemenak lagi sidang isbat buat nentuin awal puasa. Tapi uniknya, data astronomi sebenarnya udah ngasih sinyal kalau bakal ada perbedaan tanggal nih antara keputusan pemerintah sama yang udah ditetapkan Muhammadiyah. Oke, yang pertama, ini semua akarnya dari dua metode yang beda banget. Pemerintah sama NU itu pakai kriteria Mabims. Gampangnya gini, bulan sabit muda atau hilal itu harus kelihatan secara fisik di langit Indonesia, dengan ketinggian minimal 3 derajat. Nah, kalau Muhammadiyah, mereka pakai metode baru yang namanya kalender Hijriyah Global Tunggal. Prinsipnya lebih simpel, kalau hilal udah kelihatan dimanapun di dunia, ya udah besoknya bulan baru mulai buat semua. Kedua, ini nih kuncinya, gimana posisi hilal pas penentuan hari ini. Menurut data astronomi, pas matahari terbenam nanti di seluruh Indonesia, posisi hilal itu ternyata masih minus, alias di bawah ufuk. Artinya apa? Ya secara ilmiah, mustahil bisa dilihat dari sini. Jadi kriteria Mabims yang dipakai pemerintah jelas gak bakal terpenuhi. Terakhir, jadi hasilnya gimana? Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas. Karena hilal nggak kelihatan di Indonesia, pemerintah kemungkinan besar akan mengenapkan bulan Syakban jadi 30 hari. Artinya, satu Ramadan versi pemerintah jatuh di hari Kamis, 19 Februari. Di sisi lain, Muhammadiyah karena ngikutin kalender global dan hilal diprediksi udah kelihatan di tempat lain kayak Alaska, mereka udah menetapkan satu Ramadan jatuh sehari lebih cepat, yaitu di hari Rabu, 18 Februari. Jadi intinya perbedaan puasa tahun ini cuma soal pilihan, mau pakai acuan hilal yang kelihatan di Indonesia aja, atau acuan global yang berlaku buat seluruh dunia. Selamat datang kembali di The Deep Dive. Coba deh Anda ingat-ingat sebentar. Momen yang rasanya khas Indonesia banget setiap tahun. Momen apa tuh? Itu loh, kita semua duduk di depan televisi, nungguin pengumuman dari Menteri Agama soal kapan persisnya puasa Ramadan dimulai. Udah kayak ritual nasional kan? Oh iya ya. Sebuah momen yang menyatukan sekaligus bikin deg-degan, semua orang nunggu kepastian. Tepat. Tapi pernah nggak sih Anda kepikiran apa sebetulnya yang terjadi di balik pengumuman 5 menit yang kita tonton itu? Apa itu sidang isbat? Pasti banyak yang mengira itu cuma rapat biasa. Nah, itu dia. Berdasarkan semua sumber yang kita kumpulin, mulai dari rilis resmi Kemenak, laporan media, sampai analisis para ahli, hari ini kita mau coba bongkar prosesnya. Kita mau intip dapur sidang isbat. Dan ini penting dipahami dari awal sidang isbat ini bukan sekedar seremoni loh. Ini cara negara hadir dan bilang, urusan penting ini kita kawal bareng-bareng. Maksudnya gimana tuh, dikawal bareng-bareng? Karena keputusannya ini punya efek domino yang luar biasa. Salah satu sumber kita dari Ditjen Bimas Islam bahkan menekankan, ini menyangkut operasional perkantoran, layanan publik, sampai jadwal perbankan. Ini urusan publik yang sangat-sangat serius. Oh, jadi ini dampaknya jauh lebih besar dari sekedar nentuin kapan kita mulai sahur pertama ya? Jauh lebih besar. Forum ini pada dasarnya adalah titik temu antara dua dunia. Dunia proses ilmiah yang ketat, yaitu astronomi, dengan musyawarah para pemangku kepentingan. Musyawarah untuk apa? Untuk mencapai apa yang disebut kemaslahatan bersama. Tujuannya seperti yang ditegaskan di sumber kita, bukan untuk cari-cari perbedaan, tapi justru sebagai sarana edukasi atau tarbiyah istilahnya bagi kita semua. Biar kita tahu ada proses yang teliti di baliknya. Oke, paham. Jadi ini forum yang super penting dan kompleks. Kalau gitu, siapa saja yang ada di dalam ruangan itu? Siapa aja yang diundang ke dapur ini? Para kokinya siapa aja? Nah, dari daftar pesertanya aja kita udah bisa lihat betapa seriusnya proses ini. Ini bukan rapat internal kementerian, sama sekali bukan. Oke. Pertama, jelas dari pemerintah. Dipimpin langsung oleh Menteri Agama, didampingi Wamenak, dan nah ini otaknya, tim Hisab Rukyat Kementerian Agama. Mereka ini ahli teknisnya. Itu dari sisi pemerintah, pasti ada lembaga lain kan? Tentu, ada pimpinan dari Komisi 8 DPR RI. Yang memang mengawasi urusan agama ya? Betul. Lalu, dan ini yang menarik, ada perwakilan dari Mahkamah Agung. Loh, tunggu. Mahkamah Agung? Kenapa ada hakim di sidang penentuan awal puasa? Ini kan bukan pengadilan. Pertanyaan bagus. Ini detail kunci yang sering banget kelewat. Kehadiran hakim dari Mahkamah Agung itu bukan cuma formalitas. Ini menunjukkan bahwa kesaksian melihat hilal, kalau ada, itu harus diambil di bawah sumpah. Oh, jadi kesaksiannya itu punya kekuatan hukum. Tepat sekali. Kekuatannya setara dengan kesaksian di pengadilan.
Ini cara negara memandang bukti pandangan mata itu sebagai sesuatu yang sangat serius. Bukan sekedar laporan katanya lihat. Luar biasa. Jadi ini semacam gotong royong intelektual dan institusional ya. Semua pihak dari berbagai bidang nyumbang keahliannya untuk satu keputusan. Persis. Dan belum berhenti di situ. Ada pilar ilmiahnya. Disinilah para saintis masuk. Ada BMKG yang paham cuaca dan kondisi atmosfer, karena langit berawan atau enggak itu krusial kan? Jelas. Lalu ada BRIN dengan para astronomnya, dan juga Badan Informasi Geospasial atau BIG. Mereka semua menyediakan data pendukung yang objektif dan terukur. Pemerintah, parlemen, yudikatif, badan riset, udah kayak rapat kabinet terbatas ini. Masih ada lagi. Tentu harus ada representasi para ulama. Majelis Ulama Indonesia, MUI, selalu hadir sebagai payung besar para ulama. Lalu diundang juga para pakar falak atau astronomi Islam secara individu. Dan yang gak kalah penting, Apa tuh? ada representasi langsung dari umat. Masanya ormas-ormas Islam? Betul sekali. Sumber kita mencatat perwakilan dari Nahdlatul Ulama, NU, lalu Muhammadiyah, Persatuan Islam atau Persis, dan banyak lagi. Semuanya diundang. Mereka ini suara dari akar rumput. Lengkap banget. Dan sebagai sentuhan akhir yang menunjukkan betapa terbukanya proses ini, para duta besar dari negara-negara sahabat juga diundang untuk jadi saksi. Wow. Jadi ini bukan keputusan satu orang atau satu lembaga. Ini benar-benar hasil musyawarah yang melibatkan ahli sains, ulama, wakil rakyat, berbagai ormas, bahkan disaksikan perwakilan negara lain. Level keseriusannya luar biasa. Tujuannya satu, agar keputusan yang dihasilkan punya legitimasi yang kuat. Kuat secara ilmiah, kuat secara syariat, dan kuat secara administratif kenegaraan. Gitu. Baik, kita udah punya gambaran siapa saja yang duduk di meja itu. Sekarang, mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi dari menit ke menit pada hari H. Prosesnya ternyata sangat terstruktur kan? Sangat terstruktur. Kita bisa bagi jadi 3 babak utama yang terjadi dalam satu hari. Babak pertama adalah seminar terbuka posisi hilal. Seminar ya? Ini kedengarannya akademis dan transparan banget. Memang itu tujuannya. Tahap ini biasanya dimulai sore hari sekitar jam 4 atau setengah 5 sore. Sifatnya terbuka untuk umum, bahkan sering disiarkan langsung. Live streaming, gitu. Betul. Di sini tim Hisab Rukyat Kemenak akan memaparkan data astronomi murni. Mereka akan jelaskan, berdasarkan perhitungan matematis, saat matahari terbenam nanti, posisi bulan di seluruh Indonesia akan berada di ketinggian sekian derajat dengan sudut elongasi sekian derajat. Jadi ini murni presentasi data saintifik, belum ada keputusan apa-apa sama sekali. Sama sekali belum. Ini panggungnya sains untuk bicara lebih dulu. Jadi, semua peserta punya landasan yang sama. Coba Anda bayangin. Hilal yang mungkin tingginya cuma 2-3 derajat aja, itu super tipis. Kayak sehelai rambut di langit senja yang masih terang. Secara teori ada, tapi secara praktik hampir mustahil dilihat mata telanjang. Nah, data saintifik itulah yang jadi pegangan awal. Oke, jadi ini kayak opening statement dari para ilmuwan ya. Mereka taruh semua kartu data di atas meja sebelum musyawarah mulai, biar semua orang pahamnya sama. Tepat sekali. Setelah pemaparan data itu selesai, semua peserta akan jeda untuk sholat maghrib, dan setelah maghrib barulah kita masuk ke babak kedua, sidang isbat itu sendiri. Nah, sesi inilah yang sifatnya tertutup. Ini jantung dari keseluruhan proses. Kenapa harus tertutup? Apa yang sebenarnya dibahas di dalam sana? Sesi ini tertutup supaya musyawarahnya bisa berjalan fokus, nggak terdistorsi oleh tekanan publik. Di dalam, Menteri Agama akan memimpin rapat untuk dengerin dan gabungin 2 jenis laporan. 2 laporan? Apa aja itu? Pertama, yaitu tadi, kesimpulan dari data hisab atau perhitungan yang sudah dipaparkan sorenya. Kedua, dan ini yang paling ditunggu-tunggu, adalah laporan hasil Ru'yatul Hilal. Ru'yatul Hilal. Ini berarti laporan pandangan mata secara langsung dari lapangan kan? Benar, ini laporan dari para pengamat hilal yang sudah siaga di lebih dari 96 titik di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Tim-tim ini akan lapor, apakah kami berhasil lihat hilal atau tidak. Tunggu sebentar. Di era digital kayak sekarang, dengan semua data satelit, perhitungan astronomi yang super akurat, kenapa keputusan final masih sangat bergantung pada laporan pandangan mata dari berbagai daerah?
Kenapa faktor manusia ini masih sepenting itu? Itu memberikan prediksi ilmiah yang kuat. Tapi laporan rukyat, pengamatan, itu dianggap sebagai konfirmasi atau verifikasi di lapangan. Oh, jadi pertemuan antara teori dan praktek ya? Betul. Disinilah terjadi pertemuan itu. Para peserta sidang akan membahas, oke, data hisab bilang hilal sangat tipis dan sulit dilihat. Apakah ada laporan dari 96 titik yang berhasil melihatnya? Dan kesaksiannya bisa dipercaya setelah disumpah. Jadi di ruang tertutup itulah data matematis diadu dengan kenyataan di lapangan. Persis. Kalau tidak ada satupun laporan yang terverifikasi, maka bulan Syaban akan digenapkan jadi 30 hari, sesuai dengan data hisab. Tapi kalau ada kesaksian yang valid, nah keputusannya bisa beda. Inilah inti dari musyawarah mufakat itu. Oke. Paham. Setelah musyawarah selesai dan keputusan sudah bulat di ruang tertutup itu, atau babak terakhirnya? Babak terakhir adalah yang paling kita kenal, yaitu konferensi pers. Biasanya dijadwalkan sekitar jam 7 malam. Sesi ini kembali terbuka untuk publik dan media. Ini bagian pengumumannya ya? Benar. Disinilah Menteri Agama, biasanya didampingi Ketua MUI dan Ketua Komisi 8 DPR, secara resmi mengumumkan hasil sidang isbat kepada seluruh rakyat Indonesia. Pengumuman satu pintu untuk memberikan kepastian. Jadi jelas ya, sidang isbat itu bukan rapat singkat. Ini sebuah proses maraton dalam satu hari. Betul, proses yang panjang. Dimulai dari panggung sains yang terbuka, lalu masuk ke ruang musyawarah yang tertutup untuk mempertemukan data hitungan dengan laporan pandangan mata dari seluruh Nusantara, dan diakhiri dengan pengumuman resmi yang kita semua tunggu-tunggu. Sebuah mekanisme unik yang mencoba mengakomodasi sains, tradisi keagamaan, dan kebutuhan administrasi negara secara bersamaan dalam satu forum. Oke, kita udah tahu dapurnya dan kokinya. Kita juga sudah paham alur prosesnya dari sore sampai malam. Tapi resep apa yang sebenarnya mereka pakai? Kenapa ada yang sangat mengandalkan hitungan matematika presisi yang disebut hisab, dan ada yang tepat bersikeras harus mengintip langit untuk melihat hilal secara langsung atau rukyat? Apa bedanya? Dan kenapa ini menjadi kunci dari semua perdebatan? Kita bakal adu kedua metode ini di pembahasan selanjutnya. Kenapa ya setiap tahun kita di Indonesia ini kayaknya selalu aja ada pertanyaan yang sama? Awal puasa sama lebaran bakal bareng atau beda lagi? Sudah jadi ritual tahunan ya, penuh debaran. Betul. Dan di balik itu semua, kan sebenarnya ada duel abadi antara dua kubu utama nih. Ada tim hisab yang senjatanya kalkulator, presisi astronomi. Dan lawannya, tim rukyat, yang andalannya teropong dan mata langsung di lapangan. Persis. Ini kayak duel klasik antara kepastian matematis lawan konfirmasi visual. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita mau bongkar total duel ini. Apa sih beda fundamentalnya hisab dan ru'yat? Dan yang paling penting, ada wasit atau aturan main baru nggak yang bisa mendamaikan keduanya? Ada, dan kita akan jelaskan dengan analogi yang sangat sederhana, biar semua paham. Baik, mari kita mulai dari yang pertama deh. Hisab. Kalau dijelasin sesederhana mungkin, ini tuh metode yang kayak gimana sih? Oke, gini. Anggap saja hisab itu seperti kita merencanakan perjalanan pakai kereta api, tapi rencananya buat setahun ke depan. Oke, setahun penuh. Betul. Hisab itu proses menghitung posisi bulan secara matematis dan astronomis, jauh-jauh hari sebelum tanggalnya tiba. Jadi hasilnya itu sebuah jadwal yang super presisi. Seperti jadwal kereta api itu tadi ya? Tepat. Sama persis kayak jadwal kereta yang sudah bisa Anda dapatkan setahun penuh. Tanggal, jam, menit, bahkan detiknya pun udah pasti. Kita nggak perlu nunggu hari H buat tahu jam berapa kereta akan lewat. Nah, inilah kekuatan utama hisab. Kepastian. Sangat jelas. Kepastian yang terhitung. Sekarang, lawannya, ruqyah. Kalau hisab itu jadwal pasti, ruqyah ini apanya dong? Nah, kalau pakai analogi yang sama, ruqyah itu adalah aktivitas verifikasi langsung di stasiun. Oh, jadi kita datang ke stasiunnya buat ngecek? Tepat sekali. Ru'yat itu kegiatan mengamati. Atau, lebih serunya, berburu hilal. Bulan sabit yang super tipis itu loh. Jadi, meskipun kita udah punya jadwal kereta dari data hisab, metode ru'yat ini mengharuskan kita datang langsung ke stasiun. Lihat dengan mata kepala sendiri. Keretanya beneran muncul apa enggak? Saya bisa bayangin sih, tegangnya nuruin sesuatu yang tipis banget di langit. Tapi, namanya juga inspeksi lapangan, pasti ada variabel yang nggak bisa dikontrol kan? Banyak sekali. Dan disinilah
Titik lemahnya. Verifikasi di stasiun ini sangat-sangat bergantung pada kondisi cuaca. Mendung misalnya. Nah, itu dia. Kalau langit mendung, berawan tebal, atau polusi cahayanya tinggi, ya keretanya nggak akan kelihatan. Padahal menurut jadwal hisap, kereta itu ada di sana, lewat tepat waktu, cuma terhalang awan. Selain cuaca ada lagi? Ada. Potensi ilusi optik. Dulu, sebelum kriterianya seketat sekarang, pernah ada laporan lihat hilal dari satu daerah. Heboh kan? Wah, Tapi pas datanya dicek silang sama data astronomi internasional, ternyata posisi hilal saat itu mustahil terlihat. Setelah diusut, yang dilihat kemungkinan besar planet Venus. wah, itu masalah serius. Kesaksian yang tulus tapi objeknya keliru. Oke, jadi perbedaannya fundamental banget ya. Hisap itu soal prediksi pasti berdasarkan kalkulasi, sementara ru'yat itu soal bukti visual di lapangan. Inilah akar dari potensi perbedaan setiap tahun. Tepat. Satu menawarkan kepastian global, yang satu menawarkan konfirmasi lokal yang sakral tapi, yaitu tadi, rentan gangguan. Nah, ini bagian yang menarik nih. Kalau kedua metode punya basis argumen yang sama-sama kuat, gimana cara menyatukannya? Ada semacam jalan tengah atau standar bersama gak? Tentu ada. Upayanya sudah puluhan tahun, dan wasit penengah ini namanya MABIMS. MABIMS, itu singkatan ya? Betul, singkatan dari Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jadi ini inisiatif regional 4 negara serumpun. Oh, jadi ini bukan cuma urusan Indonesia saja ya? Bukan, ini ikhtiar diplomatik sekaligus saintifik untuk bikin satu aturan main bersama. Tujuannya adalah membuat kriteria yang menggabungkan kepastian hisab dengan kemungkinan keterlihatan hilal di lapangan. Istilahnya itu imkanur ru'yat. Oke, MABIMS sang wasit regional. Lalu apa aturan main yang ditetapkannya? Katanya ada kriteria baru ya? Betul sekali. Jadi selama bertahun-tahun, kriteria lama itu pakai batas tinggi hilal 2 derajat. Tapi kriteria ini sering banget bikin ganjil. Ganjil gimana maksudnya? Gini, menurut data hisab, posisi hilal udah 2 derajat nih. Harusnya kan bisa terlihat. Tapi laporan dari lapangan, dari tim rukyat, hampir selalu nihil, nggak kelihatan. Oh, datanya bilang ya, tapi mata di lapangan bilang tidak. Nah, itu dia. Akhirnya para astronom dan ahli fikih diskusi panjang dan sepakat kriterianya harus diperbarui biar lebih kokoh secara ilmiah. Maka sejak 2022 lahirlah kriteria baru atau Neo-MABIMS. Nah, ini dia intinya. Apa saja angka sakti dalam kriteria baru ini? Ada 2 angka sakti yang jadi kunci ganda. Harus terpenuhi dua-duanya. Oke, apa saja itu? Pertama, tinggi hilal minimal harus 3 derajat di atas ufuk. Kedua, sudut elongasi, ini jarak sudut antara bulan dan matahari, minimal 6,4 derajat. Oke, kita bedah satu persatu deh. Kenapa batas ketinggiannya dinaikkan dari 2 jadi 3 derajat? Apa bedanya 1 derajat itu di langit? Kedengarannya kan kecil sekali. Di langit, 1 derajat itu signifikan banget. Alasan utamanya karena ada fenomena cahaya senja, atau istilahnya syafaq. Cahaya merah di ufuk pas matahari terbenam itu ya? Betul, cahaya itu kan terang banget. Nah, cahaya hilal di posisi 2 derajat itu super redup. Analogi gampangnya, ini kayak kita mencoba melihat satu kunang-kunang yang terbang, persis di sebelah lampu sorot stadion. Pasti kalah telak kunang-kunangnya. Kalah telak. Cahaya hilal di bawah 3 derajat itu nasibnya sama, tenggelam oleh cahaya senja. Jadi, menaikkan batas jadi 3 derajat itu supaya hilal posisinya sedikit lebih tinggi, di mana langit sudah agak gelap, biar dia punya kans buat kelihatan. Ah, jadi ini bukan soal keyakinan, tapi lebih ke fisik optik ya. Kalaupun hilalnya ada di 2 derajat, mata manusia atau teleskop biasa secara praktis gak akan bisa bedain dari cahaya senja. Tepat sekali. Ini soal menetapkan standar yang realistis secara ilmiah. Nah, sekarang kita ke angka kedua, yang ini lebih menarik lagi. Ini dia yang bikin saya penasaran. Elongasi minimal 6,4 derajat. Angkanya spesifik banget. Kenapa bukan 6,5 atau dibulatkan jadi 7 aja, biar gampang? Pertanyaan bagus sekali. Angka 6,4 derajat ini bukan hasil kompromi. Angka ini merujuk pada sebuah batas fisis dalam astronomi yang disebut Danjon Limit. Danjon Limit, apa itu? Ditemukan oleh astronom André Louis Danjon. Sederhananya, elongasi itu kan jarak sudut matahari dan bulan. Makin besar elongasinya, sabitnya makin tebal.
Nah, dan John menemukan kalau bulan posisinya terlalu dekat matahari, elongasinya di bawah 6 atau 7 derajat, sabitnya itu, belum terbentuk sempurna. Tunggu. Jadi ini bukan lagi soal terlalu silau atau kalah terang. Persis. Ini lebih ke sabitnya memang belum terbentuk dengan baik. Bentuknya sendiri belum cukup solid untuk diamati dari bumi. Wow. Jadi ini batas fisika, bukan lagi probabilitas. Betul, ini adalah pagar ilmiah yang sangat tegas. Dia menjawab pertanyaan, secara fisis, sabitnya udah cukup tebal belum untuk bisa dilihat? Jadi kriteria Neoma Beans ini pada dasarnya seperti bikin checklist ilmiah dengan 2 gerbang keamanan. Bisa dibilang begitu. Hilal baru dianggap valid kalau lolos syarat pertama, lolos tes ketinggian minimal 3 derajat. Terus dia harus lolos syarat kedua, lolos tes ketebalan minimal 6,4 derajat. Keduanya harus terpenuhi. Analogi yang sempurna. Kunci ganda untuk sebuah kepastian. Ini upaya brilian untuk menyatukan dunia hisab dan rukyat. Hisab tetap menghitung posisi akuratnya, lalu kriteria ini jadi filter ilmiahnya. Jadi hisab yang presisi divalidasi oleh standar rukyat yang masuk akal secara sains. Tepat. Inilah jembatan kokoh antara dua kubu. Tujuannya satu, menciptakan kesatuan dan kepastian yang bisa dipertanggungjawabkan. Teorinya udah canggih, kriteria 3 derajat dan 6,4 derajat udah disepakati Mabim sebagai standar emas. Pertanyaan jutaan dolarnya, gimana dengan tahun ini? Tahun 2026 ini, posisi hilal di seluruh Indonesia kira-kira lolos kriteria itu nggak? Bakal serentak atau masih ada potensi beda? Yuk, kita buka data rahasianya sekarang juga. Selamat datang kembali. Hari ini, Selasa 17 Februari 2026, adalah hari yang kita semua tunggu-tunggu ya. Sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan. Tentu pertanyaan besar yang ada di benak Anda, sama seperti saya, akankah kita memulai puasa serentak tahun ini, atau jangan-jangan bakal ada perbedaan lagi? Dan dalam pembahasan kita kali ini, kita mau coba sesuatu yang sedikit beda. Anda tidak hanya nunggu pengumuman nanti malam, justru sebaliknya kita mau ajak Anda untuk membedah langsung peta data astronomisnya. Jadi Anda bakal paham betul kenapa sebuah keputusan itu diambil, apapun hasilnya nanti. Betul sekali. Misi kita hari ini adalah melihat angka-angka di balik penentuan awal Ramadan, dan bahkan nanti kita intip juga Idul Fitri 1447 Hijriah. Kita akan lihat data tinggi hilal, sudut elongasi, dan yang paling penting, kita akan mengungkap 2 kacamata berbeda yang digunakan di Indonesia, dan 2 kacamata inilah yang jadi kunci kenapa potensi perbedaan tahun ini sangat besar. Tepat. Mari kita mulai dengan data paling fundamental untuk malam ini. Oke, mari kita bongkar ini. Ada satu data yang paling krusial, titik nol dari semua perhitungan, yaitu waktu ijtima, atau konjungsi ya. Nah, menurut data yang kita tegan, ijtima untuk mengakhiri bulan Syahban dan memulai Ramadan itu terjadi sore ini, pukul 19.01 waktu Indonesia Barat. Nah, ini waktunya signifikan sekali. Pukul 19.01 WIB, coba Anda bayangkan, matahari di ujung paling barat Indonesia, katakanlah di Sabang, itu saja terbenam sekitar pukul 18.50 WIB. Artinya ijtima atau momen lahirnya bulan baru, gampangnya itu terjadi setelah matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia. Sebentar. Jadi pas para petugas di seluruh Indonesia siap-siap melakukan rukyat pas maghrib, bulan barunya itu secara astronomis bahkan belum lahir. Belum ada gitu. Tepat sekali. Itu implikasi pertama dan yang paling penting. Ibaratnya, kita mencari sesuatu yang belum ada di sana. Dan ini dikonfirmasi oleh data posisi hilal saat matahari terbenam di seluruh Indonesia. Posisinya bukan cuma rendah, tapi negatif. Negatif. Artinya masih di bawah ufuk ya. Di bawah cakrawala. Coba kita lihat angkanya. Di ujung timur Indonesia, di Jayapura, ketinggian hilal pas maghrib itu minus 2,41 derajat. Geser ke tengah, di Yogyakarta misalnya, minus 1,5 derajat. Di Palembang, minus 1 derajat 14 menit. Terus, di ujung barat, Sumatera Barat, posisinya minus 0,93 derajat. Wah, semuanya di bawah 0, jauh. Betul, dan bukan cuma ketinggiannya. Parameter penting lainnya, sudut elongasi, jarak sudut bulan dan matahari, itu juga kecil sekali. Cuma sekitar 1-2 derajat di seluruh Indonesia.
Secara saintifik, dengan data seperti ini, posisi di bawah ufuk dan elongasi yang kecil banget, bisa kita simpulkan dengan tegas. Hilal mustahil untuk terlihat dari seluruh wilayah Indonesia malam ini. Mustahil. Oke, ini kata kuncinya. Bukan karena mendung atau cuaca buruk ya, tapi karena memang secara fisika, objeknya nggak ada di atas cakrawala untuk dilihat. Betul. Dan dari sinilah semua pembahasan tentang potensi perbedaan itu bermula. Tunggu dulu. Kalau secara data astronomi mustahil terlihat, bukannya harusnya semua pihak sepakat ya, kalau besok itu belum masuk Ramadan. Logikanya kan gitu. Nah, disinilah bagian yang paling menarik dan perlu Anda pahami. Benar sekali. Disinilah dua kacamata yang tadi kita sebutkan mulai dipakai. Mari kita lihat kacamata pertama yang digunakan oleh pemerintah Indonesia bersama negara-negara tetangga. Ada Brunei, Malaysia, Singapura. Kriteria ini dikenal dengan nama MABIMS. Oke, MABIMS. Apa kata kriteria ini? MABIMS ini menetapkan syarat yang sangat jelas agar hilal dianggap bisa terlihat. Ketinggian hilal minimal harus 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasinya minimal 6,4 derajat. Angka ini bukan sembarangan loh, ini batas empiris di mana cahaya hilal yang super tipis itu dianggap punya peluang buat menang dari cahaya senja atau syafaq yang masih terang banget. Oke, jadi kalau kita bandingkan nih, data malam ini yang semuanya minus derajat, jelas sangat jauh dari syarat minimal 3 derajat yang MABMS tetapkan itu kan? Jauh sekali. Nggak ada satupun wilayah di Indonesia yang bahkan mendekati syarat itu. Dengan demikian, ya hampir bisa dipastikan bahwa laporan dari seluruh titik pemantauan hilal nanti malam akan sama. Hilal tidak terlihat. Atas dasar itu, pemerintah melalui sidang isbat kemungkinan besar akan mengambil keputusan istiqmal. Istiqmal, artinya menggenapkan, ya, menyempurnakan hitungan bulan yang sedang berjalan. Dalam kasus ini, bulan Syahban akan digenapkan jadi 30 hari. Tepat. Konsekuensinya, 1 Ramadan 1447 Hijriah, versi pemerintah dan juga mayoritas ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama akan jatuh pada lusa, yaitu hari Kamis 19 Februari 2026. Ini kesimpulan dari kacamata yang pertama. Oke, itu sangat jelas. Sekarang, mari kita ganti dan pakai kacamata kedua. Yang ini yang digunakan oleh Muhammadiyah. Saya dengar mereka punya kriteria baru ya, yang mulai diterapkan tahun ini. Betul sekali. Mulai tahun 1447 Hijriah ini nih, Muhammadiyah secara resmi mengadopsi sebuah kriteria baru yang disebut KHGT, singkatan dari Kalender Hijriah Global Tunggal. Filosofinya beda banget. Konsep utamanya itu, satu bumi, satu kalender. Satu bumi, satu kalender. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, kalau pada hari yang sama, setelah ijtima terjadi, hilal itu sudah mungkin terlihat di belahan bumi manapun. Dimanapun. Iya, dimanapun asal memenuhi syarat visibilitas yang mereka tetapkan, yaitu tinggi minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Maka seluruh dunia dianggap sudah memasuki bulan baru. Nggak peduli di negara kita sendiri, hilal terlihat atau tidak. Nah, ini dia aha momennya. Jadi, meskipun di Indonesia malam ini posisi hilal negatif, pertanyaannya jadi, adakah tempat lain di planet bumi di mana hilal sudah terlihat pada tanggal 17 Februari ini? Dan jawabannya ada. Data astronomi global menunjukkan bahwa pada hari yang sama, di zona waktu yang lebih lambat, hilal itu sudah berada pada posisi yang sangat tinggi. Tepatnya di wilayah Alaska, Amerika Serikat. Saat matahari terbenam di sana, ketinggian hilal sudah mencapai 5 derajat 23 menit dengan sudut elongasi 8 derajat. Wah, 5 derajat lebih. Angka itu kan sudah melewati ambang batas 5 derajat yang jadi syarat KHGT tadi. Betul. Karena syarat global itu sudah terpenuhi di Alaska, maka bagi penganut metode KHGT, bulan baru sudah dimulai untuk seluruh dunia. Inilah dasarnya kenapa Muhammadiyah, lewat maklumat yang sudah mereka terbitkan jauh-jauh hari, menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada besok hari, yaitu Rabu 18 Februari 2026. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda di rumah? Jawabannya sangat tegas. Tahun ini, awal puasa Ramadan berpotensi sangat besar untuk berbeda. Di satu sisi Muhammadiyah kemungkinan besar akan memulai puasa hari Rabu 18 Februari. Di sisi lain, pemerintah dan NU kemungkinan besar akan memulainya hari Kamis 19 Februari.
Tepat sekali. Ini adalah kesimpulan yang bisa kita tarik dengan tingkat keyakinan yang sangat tinggi, murni berdasarkan data dan kriteria yang dipakai masing-masing pihak. Ini menarik deh. Dulu kan perdebatan yang sering kita dengar itu soal hisab lawan ru'yat. Seolah-olah ada yang pakai hitungan, ada yang pakai lihat langsung dengan mata. Tapi dari penjelasan barusan, kayaknya arenanya sudah geser ya. Sangat bergeser. Dan ini poin penting yang perlu kita semua pahami. Dulu, perdebatannya seolah antara hisab, perhitungan matematis, melawan ru'yat, yaitu kesaksian mata langsung. Sekarang bukan itu lagi. Kedua pihak, baik pemerintah maupun Muhammadiyah, sama-sama menjadikan hisab sebagai dasar utamanya. Oke, jadi kalau datanya sama, ini bukan lagi soal siapa yang teleskopnya lebih canggih atau hitungannya lebih akurat. Apa ini berarti perbedaannya murni soal yurisdiksi, semacam hukum langit mana yang kita pakai buat menafsirkan data yang sama? Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Perbedaannya sekarang itu lebih mendasar, lebih filosofis. Ini adalah pertarungan antara dua paradigma, visibilitas lokal melawan visibilitas global. Pemerintah dan Mabims itu menganut prinsip lokal, yang dalam istilah fikihnya disebut matla. Artinya, hilal harus bisa terlihat dari wilayah hukum negara kita, atau setidaknya negara tetangga. Kalau tidak, bulan belum ganti bagi kita. Sementara Muhammadiyah dengan KHGET-nya itu memandang bumi sebagai satu kesatuan, nggak ada sekat negara. Kalau di satu titik di planet ini hilal sudah kelihatan dan memenuhi syarat, yaitu berlaku untuk semua. Satu bumi, satu kalender. Tepat. Jadi ini bukan lagi soal siapa yang hitungannya paling canggih. Data astronominya persis sama. Yang beda itu kacamata atau kriteria yang dipakai untuk baca data itu. Keduanya punya dasar ijtihad dan argumentasi ilmiah masing-masing yang sama-sama kuat. Oke, ini pertanyaan lanjutan yang pasti ada di benak semua orang. Kalau awal puasanya beda 1 hari, apakah perbedaan ini bakal berlanjut sampai Lebaran nanti? Nah, berdasarkan data dari sumber-sumber yang kita analisis, jawabannya adalah mungkin. Ya, potensi perbedaan ini sangat mungkin akan berlanjut hingga Idul Fitri. Wah, bisa beda lagi. Ini artinya obrolan di grup keluarga soal Lebaran hari apa bakal rame lagi nih tahun ini. Gimana prediksinya? Muhammadiyah, dalam maklumat yang sama, sudah menetapkan bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah akan jatuh pada hari Jumat, 20 Maret 2026. Ini didasarkan pada perhitungan global mereka. Oke, dicatat. Jumat, 20 Maret. Lalu bagaimana dengan proyeksi untuk pemerintah? Nah, untuk pemerintah, penentuan 1 Syawal akan dilakukan pada Kamis sore 19 Maret 2026, yang merupakan tanggal 29 Ramadan versi mereka. Data astronomi pada saat itu memprediksi posisi hilal di seluruh Indonesia memang sudah positif, sudah di atas ufuk. Tapi Ada tapinya. ada tapinya, ketinggiannya kemungkinan besar masih sangat tipis, belum mencapai syarat minimal Mabims, yaitu tinggi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Diperkirakan tingginya masih di bawah 3 derajat. Jadi, kalau hilal sudah di atas ufuk, tapi masih di bawah kriteria Mabims, maka kesaksian ruqyat kemungkinan besar juga akan melaporkan tidak terlihat. Dan sidang isbat Syawal nanti akan kembali mengambil keputusan istikmal, mengenapkan Ramadan jadi 30 hari. Skenario itu sangat besar kemungkinannya terjadi. Sehingga, 1 Syawal versi pemerintah diprediksi akan jatuh keesokan harinya, yaitu pada hari Sabtu, 21 Maret 2026. Lagi-lagi kita punya 2 tanggal berbeda untuk merayakan Idul Fitri. Waduh, datanya jelas banget ya. Tapi itu kan semua di atas kertas, hitung-hitungan. Di lapangan, langit Indonesia tuh sering mendung. Emang bisa lihat bulan setipis benang di balik awan? Tenang, Indonesia punya senjata rahasia. Kita intip teknologinya habis ini. Saat Anda dengar istilah ru'yat hilal, coba deh jujur. Gambaran apa yang pertama kali muncul di kepala? Mungkin seseorang dengan sarung dan peci ya kan, berdiri di tepi pantai, terus menengadah ke langit senja dengan khusyuk sekali. Sebuah citra yang sangat tradisional. Betul-betul. Dan citra itu ada benernya kok. Itu menangkap sisi spiritualnya, sisi tradisi yang udah ratusan tahun. Tapi, kalau kita cuma berhenti di situ, kita kehilangan mungkin 90% dari cerita sebenarnya yang terjadi hari ini.
Tepat sekali, karena kenyataannya proses penentuan awal bulan di tahun 2026 ini itu perpaduan antara tradisi kuno dengan teknologi yang mungkin nggak akan Anda sangka. Ini bukan lagi soal tajamnya mata, tapi soal presisi robotik dan pengolahan data digital. Mari kita bongkar tuntas ya, gimana sains modern menjawab pertanyaan yang sangat kuno ini. Oke, mari kita mulai dari jantung peralatannya. Proses ru'yat modern itu paradigmanya udah geser. Tujuannya bukan lagi sekedar melihat, tapi mendeteksi sebuah objek astronomis yang sinyalnya, wah, lemah sekali. Kata mendeteksi itu kunci ya. Artinya kita mencari sesuatu yang mungkin ada, tapi di bawah ambang batas kemampuan mata kita. Jadi alatnya apa nih? Pasti bukan teropong biasa yang kita lihat di toko buku kan? Jauh dari itu. Tim pengamat profesional, baik dari pemerintah atau komunitas, itu pakai instrumen yang serius. Bayangkan teleskop sekelas Vixen, VC200L atau Celestron HD. Ini perangkat yang biasanya ada di observatorium mini. Tapi yang bikin canggih itu bukan cuma ukuran lensanya. Nah, ini dia. Apa yang bikin beda? Sebelum matahari terbenam, tim itu udah masukin koordinat presisi di mana hilal bakal muncul. Oh, berdasarkan perhitungan astronomis sebelumnya ya? Tepat. Begitu diaktifkan, teleskopnya gerak sendiri, ngarah ke titik itu dengan akurasi yang sangat tinggi. Tunggu. Jadi dia bisa menemukan posisi bulan sabit yang bahkan belum kelihatan sama sekali. Betul sekali. Dan bukan cuma itu. Setelah posisinya ketemu, teleskop akan otomatis mengunci targetnya dan terus ngikutin pergerakan hilal yang harus diingat, cepat sekali tenggelam di ufuk. Hilal itu kan terbenam cuma dalam hitungan menit. Coba bayangin ngikutin manual pakai tangan sambil jaga fokus, hampir mustahil. Pasti goyang-goyang terus ya? Nah, itu dia. Goyang sedikit aja, hilang itu hilal dari pandangan. Presisi robotik ini memastikan objeknya tetap di tengah, siap buat langkah selanjutnya. Oke, saya paham. Jadi teleskopnya udah ngunci target dengan presisi mesin. Tapi, kita sampai ke masalah utamanya nih. Hilal itu kan cahayanya super tipis. Seringkali kalah telak sama cahaya senja atau syafaq yang masih terang banget. Rasanya kayak nyoba lihat satu kunang-kunang di tengah sorotan lampu stadion. Mata kita pasti nyerah. Dan memang, disitulah keterbatasan biologis mata manusia jadi sangat jelas. Mata kita, sehebat apapun, punya limitasi buat bedain kontras yang rendah sekali. Cahaya hilal yang remang-remang itu bakal tenggelam sama cahaya langit. Nah, di sini, teknologi digital ngambil alih. Gimana caranya teknologi ngatasin itu? Apa sekedar pakai kamera dengan zoom paling kuat, resolusi paling tinggi? Bukan sesederhana itu. Bahkan, prosesnya bukan difoto sekali jepret. Tim pengamat pakai kamera super sensitif yang memang dirancang untuk astronomi, biasanya jenis CCD atau CMOS monokrom. Kamera itu dipasang langsung ke teleskop, dan alih-alih ambil satu foto, mereka itu merekam video. Ratusan, bahkan kadang ribuan frame dalam waktu singkat. Tunggu dulu, saya coba pahami. Kalau tujuannya cuma satu gambar bulan sabit yang jelas, kenapa harus rekam ratusan frame video? Bukannya satu foto resolusi tinggi dengan teknik long exposure udah cukup buat nangkap cahaya redup? Pertanyaan bagus sekali, dan ini inti dari tekniknya. Masalahnya bukan cuma cahaya yang redup, tapi juga turbulensi atmosfer bumi. Udara yang kita lihat ini kan selalu bergejolak, dan itu bikin gambar objek langit jadi kabur, bergoyang. Satu foto long exposure cuma bakal merekam semua kekaburan itu jadi satu gambar buram. Oh, jadi ngeblur semua ya? Betul. Sebaliknya, dengan rekam video kecepatan tinggi, kita bisa menangkap momen-momen sepersekian detik pas atmosfer kebetulan lagi tenang dan gambarnya paling tajam. Jadi dari ratusan frame itu, kita pilih beberapa yang terbaik gitu? Lebih canggih lagi, kita pakai semuanya. Ini teknik yang namanya stacking atau menumpuk gambar. Pakai software khusus kayak Registax atau AutoStacker. Coba bayangkan Anda punya 200 lembar kertas transparan, di setiap lembar Anda gambar sabit yang sama. Tapi posisinya geser sedikit, dan ada banyak bintik acak di sekitarnya. Kalau Anda tumpuk semua 200 lembar itu dengan presisi, gambar sabitnya bakal jadi tebel dan jelas banget kan? Sementara bintik-bintik acak tadi jadi pudar karena nggak konsisten. Jadi software itu melakukan hal yang sama secara digital, menganalisis ratusan frame video, menyejajarkannya, terus menumpuknya jadi satu gambar akhir yang super jernih. Persis.
Tujuannya untuk meningkatkan rasio sinyal terhadap derau, atau bahasa gampangnya, mempertajam kontras secara drastis. Proses ini secara efektif menarik keluar citra sabit bulan yang sangat tipis dari gangguan cahaya langit senja. Yang tadinya nggak kelihatan oleh mata, sekarang muncul di layar laptop. Jadi bukti visual yang jelas. Saya ngerti tekniknya, tapi ini memunculkan satu pertanyaan mendasar buat saya. Di mana batas antara penajaman data dengan manipulasi digital? Bukankah ada risiko kita menciptakan gambar yang secara visual nggak akan pernah bisa dilihat mata manusia? Dan apa itu masih bisa dianggap melihat hilal? Itu pertanyaan filosofis yang sangat valid dan sering jadi diskusi. Kuncinya ada di niat dan proses. Stacking itu tidak menambahkan informasi yang nggak ada. Dia hanya memperkuat sinyal yang udah ada di data mentah, tapi terlalu lemah buat ditangkap mata kita. Analoginya seperti teknisi audio yang bersihin rekaman suara dari desis biar bisikan aslinya kedengeran. Bisikan itu memang sudah ada di sana dari awal. Nah, jadi poin pentingnya, teknologi ini memungkinkan kita mendeteksi dan menampilkan apa yang secara fisik memang ada, tapi terhalang oleh keterbatasan biologis kita. Ini bukti empiris, bukan ilusi. Penjelasan yang bagus sekali. Jadi kita udah punya teleskop robotik, kamera super sensitif, dan teknik pengolahan citra yang luar biasa. Tapi yang lebih bikin saya takjub itu skala operasinya. Saya bayangin proses secanggih ini cuma terjadi di, katakanlah, Observatorium Bosca. Ternyata nggak sama sekali. Betul sekali, kalau kita lihat gambaran besarnya, ini salah satu mobilisasi teknis dan sains warga terbesar yang rutin dilakukan di Indonesia. Sumber-sumber yang Anda berikan menyebutkan ada lebih dari 90, bahkan seringkali lebih, sampai 100 titik pantau yang disiapkan serentak di seluruh negeri. 100 lokasi lebih ya? Itu skala yang masif. Sangat masif, dan sebarannya itu benar-benar nunjukin betapa luasnya negara ini. Dari titik paling barat di pantai Lohnga, Aceh, terus ke timur ribuan kilometer sampai ke pantai Lampu Satu di Merauke, Papua. Ada tim yang siaga di puncak gedung, di atas bukit, di tepi pantai, bahkan di ibu kota Nusantara. Ini menunjukkan keseriusan yang luar biasa. Siapa saja yang terlibat di jaringan raksasa ini? Pasti bukan cuma satu lembaga. Ini kolaborasi multi-lembaga yang sangat solid. Kementerian Agama tentu jadi koordinator utamanya. Lalu ada BMKG. Mereka nggak cuma nyediain data hisap, tapi juga nurunin tim teknisnya di puluhan lokasi. BMKG juga ikut ya? Iya, terus ada BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dengan para peneliti astronominya. Dan jangan lupakan juga peran universitas, pondok pesantren modern, dan komunitas-komunitas astronomi amatir di berbagai daerah. Jadi kalau kita rangkum ya, dari Sabang sampai Merauke ada lebih dari 100 tim ahli dengan peralatan canggih yang kerja serentak di jam yang sama. Mereka kunci posisi bulan pakai teleskop robotik, rekam pakai kamera sensitif, olah datanya, terus laporin hasilnya secara terpusat. Ini udah kayak operasi badan antariksa skala kecil ya. Analogi yang cukup tepat. Dan di balik semua kerumitan teknis itu, ada sisi manusianya yang sangat kuat. Saya pernah ada di salah satu titik pantau, suasananya itu campuran antara tegang, penuh harap, dan fokus banget. Semua mata bukan lagi ke langit, tapi ke layar laptop. Hening sekali. Lalu, saat citra sabit yang tipis itu akhirnya muncul dari noise di layar, ada pekik Allahu Akbar yang spontan dan lega dari semua orang di sana. Wow. Di momen itulah Anda sadar, ini bukan cuma soal data dan piksel. Ini pertemuan antara teknologi paling mutakhir dan keyakinan yang paling dalam. Cerita itu benar-benar memberikan konteks yang luar biasa. Skalanya mengesankan. Kita punya presisi robotik, pengolahan citra, jaringan nasional. Secara teknis ini harusnya menciptakan kepastian kan. Tapi seperti yang kita semua tahu, teknologi secanggih apapun nggak selalu bisa menyelesaikan perbedaan keyakinan. Benar sekali. Teknologi menyediakan data, tapi interpretasi dan penerimaan tetap ada di ranah manusia. Tepat, alat udah robotik, satelit udah jalan, hitungan udah presisi. Tapi ujung-ujungnya tetap ada potensi beda keyakinan. Kalau besok tetangga kita puasa duluan, kita harus gimana? Jangan emosi dulu, kita dinginkan kepala di segmen terakhir. Anda tahu bahwa semua data astronomi, semua perhitungan, itu mengarah pada satu potensi yang sangat besar. Awal Ramadan 1447 Hijriah, kemungkinan besar tidak akan seragam. Betul sekali. Di satu sisi, Muhammadiyah dengan metode kalender Hijriah global tunggalnya
sudah dari jauh-jauh hari menetapkan awal puasa jatuh besok, hari Rabu, 18 Februari. Nah, di sisi lain, pemerintah dan NU yang berpegang pada kriteria Mabims ya hampir pasti akan menetapkannya lusa, hari Kamis, 19 Februari. Siapa yang benar? Nah, setelah kita berjibaku dengan data teknis dan metode di seri sebelumnya, misi kita hari ini beda. Kita akan coba bertanya, apa sebetulnya makna di balik semua ini bagi kita? Bagaimana caranya menempatkan persaudaraan atau ukhuwah jauh di atas perbedaan posisi hilal yang cuma beberapa derajat itu? Ini adalah inti dari semuanya. Dan penting untuk diingat, ini bukan drama baru. Data yang kita punya menunjukkan dalam 25 tahun terakhir, kita sudah berkali-kali mengalami perbedaan awal puasa atau lebaran. Jadi, ini adalah sebuah dinamika yang seharusnya sudah kita kenali. Mungkin kutipan dari Wakil Ketua Umum MUI, Kiai Haji Muhammad Cholil Nafis, bisa menjadi kompas kita hari ini. Beliau mengajak kita semua untuk menyikapi ini dengan dewasa. Ini masalah khilafiyah fikih, perbedaan pemikiran dalam ranah fikih, bukan sesuatu yang harus merusak persatuan. Oke, mari kita bongkar pelan-pelan. Saya mau mulai dari yang paling dasar, yang mungkin sering kita lupakan. Saya pribadi kadang merasa ikut tersedot dalam perdebatan mana yang lebih akurat. Sampai lupa bertanya pada diri sendiri. Sebenarnya, tujuan utama kita puasa Ramadan itu apa sih? Itu pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan setiap tahun. Kita seringkali terlalu fokus pada gerbangnya, sampai lupa dengan taman indah di baliknya. Sumber dari MUI yang kita telaah menangkap esensi ini dengan sangat baik. Di situ disebutkan, esensi Ramadan bukan hanya pada penetapan tanggal, tetapi bagaimana umat Islam mampu meningkatkan ketakwaan dan mempererat persatuan. Jadi, tanggal itu hanya penanda, bukan tujuan. Penanda, bukan tujuan. Saya suka itu. Tapi, kenapa penandanya bisa berbeda? Bukankah sumbernya sama, yaitu Al-Quran dan hadis? Di mana letak percabangannya? Nah, disinilah letak kekayaan intelektual Islam yang luar biasa. Perbedaan ini lahir dari ijtihad, sebuah upaya sungguh-sungguh para ulama untuk menafsirkan teks suci. Mari kita lihat akarnya di surah Al-Baqarah ayat 185. Di sana ada satu kata kunci, syahida, yang secara harfiah berarti menyaksikan bulan. Ternyata, kata menyaksikan ini bisa dipahami dengan dua cara yang sama-sama kuat landasannya. Tunggu. Jadi, ini semua berawal dari interpretasi satu kata. Dulu saya selalu berpikir ini soal NO lawan Muhammadiyah. Selesai. Tapi kalau akarnya sesederhana atau serumit itu, ini mengubah cara saya memandang perdebatan ini. Tepat sekali. Ini bukan soal politik organisasi, tapi soal epistemologi, cara kita memperoleh pengetahuan. Sebagian ulama menafsirkan syahida sebagai menyaksikan secara fisik. Harus ada yang melihat hilal dengan mata kepala baik telanjang maupun dengan alat bantu seperti teleskop. Inilah yang menjadi dasar metode ru'yatul hilal. Ini adalah pendekatan empiris. Oke, melihat adalah percaya. Cukup jelas. Lalu, interpretasi kedua? Interpretasi kedua memahami menyaksikan dalam arti yang lebih luas, mengetahui atau memiliki ilmu tentang keberadaan bulan baru itu. Menurut pandangan ini, jika ilmu astronomi modern dengan segala presisinya sudah bisa menghitung dan memastikan bahwa hilal secara objektif sudah ada di atas ufuk setelah matahari terbenam, maka syarat menyaksikan sudah terpenuhi. Inilah yang menjadi dasar metode hisab wujudul hilal. Ini pendekatan rasionalis. Jadi ini bukan soal siapa yang lebih taat, tapi taat pada interpretasi yang mana. Yang satu taat pada perintah untuk menyaksikan dengan bukti fisik di wilayahnya, yang lain taat pada perintah untuk menyaksikan dengan kepastian ilmu pengetahuan dimanapun itu terjadi. Keduanya sama-sama berangkat dari niat untuk taat. Anda menangkapnya dengan sempurna. Tidak ada yang salah di sini. Keduanya adalah produk ijtihad yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti pesan Kiai Cholil, perbedaan ini seharusnya justru mendorong kita untuk belajar lebih dalam. Misalnya, ada konsep yang mendasari hisab global, yaitu Wihdatul Matali. Oke, istilah baru, Wihdatul Matali. Apa itu artinya? Sederhananya, konsep ini memandang seluruh permukaan bumi sebagai satu kesatuan tempat terbitnya hilal atau satu matla. Jadi,
Jika hilal sudah terlihat di satu titik di bumi, misalnya di Brazil, maka kesaksian itu berlaku untuk seluruh dunia. Inilah gagasan di balik kalender Hijriyah global. Satu dunia, satu tanggal. Oke, jadi itu ide global, satu untuk semua. Bagaimana dengan lawannya? Pasti ada kan? Tentu. Lawannya adalah konsep ikhtilaf al-matali. Konsep ini berpandangan bahwa setiap wilayah atau negara punya matlaknya sendiri-sendiri, yang dibatasi oleh jarak geografis tertentu. Jadi, kesaksian hilal di Arab Saudi belum tentu berlaku untuk Indonesia. Kita harus melihatnya sendiri di langit kita. Inilah yang menjadi dasar metode ru'yat lokal. Dengan memahami ini, kita jadi sadar bahwa ini bukan perdebatan kosong, melainkan diskursus keilmuan yang kaya dan sudah berlangsung berabad-abad. Fokus kita seharusnya kembali ke dalam. Hati yang bersih, ibadah yang khusyuk. Saya paham soal esensi ibadahnya, tapi ini membawa saya ke pertanyaan praktis. Kalau sains bisa memprediksi dengan sangat akurat, seperti tahun ini, di mana kita sudah tahu posisi hilal di Indonesia pada 17 Februari itu negatif, alias di bawah ufuk, kenapa pemerintah masih harus repot-repot menggelar sidang isbat segala? Apa tidak buang-buang waktu dan sumber daya? Pertanyaan yang sangat valid dan sering ditanyakan, jawabannya terletak pada pemahaman kita tentang peran negara. Sidang isbat itu lebih dari sekedar ritual penentuan tanggal. Mengutip pernyataan Dirjen Bimas Islam Abu Rohmat, sidang isbat adalah manifestasi kehadiran negara. Manifestasi kehadiran negara. Terdengar sangat birokratis. Maksudnya apa dalam bahasa sehari-hari? Maksudnya, ini cara negara menunjukkan perannya. Mengatakan, oke, urusan ibadah ini punya dampak sosial yang besar, jadi kami bantu atur biar semua jelas dan tertib. Bayangkan, keputusan awal Ramadan dan Idul Fitri itu menentukan jadwal libur nasional, operasional perbankan, arus mudik, cuti bersama para pegawai. Ini adalah kepentingan publik yang sangat kompleks. Negara dalam perannya sebagai ulil amri atau pemegang otoritas hadir untuk memberikan kepastian hukum dan sosial. Oke, saya bisa mengerti sisi administrasi publiknya. Tapi prosesnya sendiri, apakah itu hanya formalitas? Justru sebaliknya. Proses sidang isbat itu dirancang sebagai sebuah proses ilmiah dan musyawarah. Dimulai dengan seminar terbuka di mana para pakar astronomi memaparkan data posisi hilal. Siapapun bisa nonton. Ini adalah bagian edukasinya. Kemudian, sidang tertutup digelar untuk mendengarkan laporan dari para perungyat di lebih dari 100 titik di seluruh Indonesia. Jadi, data hisab yang sudah pasti dipaparkan, lalu dicocokkan dengan bukti lapangan dari rukyat. Pat, Temain berikhtiar untuk mengintegrasikan keduanya. Menurut Abu Rohmat, tujuan sidang isbat bukanlah untuk memperbesar perbedaan, tapi sebagai sarana tarbiyah atau pendidikan bagi masyarakat. Ini adalah wadah untuk menunjukkan bahwa pemerintah mengambil keputusan berdasarkan data ilmiah dan musyawarah dengan semua ormas Islam. Jadi peran pemerintah di sini adalah sebagai fasilitator administrasi, bukan penentu sah atau tidaknya puasa individu. Oke, fasilitator bukan pemaksa. Garis batas itu penting. Artinya, keputusan sidang isbat menjadi rujukan resmi negara untuk ketertiban sosial, tapi bukan berarti pandangan lain yang dipegang oleh sebagian masyarakat menjadi salah atau tidak sah secara keagamaan. Persis. Kuncinya adalah saling menghormati. Negara memfasilitasi sebuah titik temu untuk kepentingan bersama, dan masyarakat diharapkan menyikapinya dengan bijaksana, memahami konteksnya. Nah, ini yang membuat saya makin penasaran. Kalau kita bicara soal persatuan, ternyata dari sumber-sumber kita ada dua proyek besar yang sama-sama bertujuan menyatukan umat, tapi jalannya beda. Benar begitu? Benar sekali. Ini ironi yang menarik. Kedua pihak yang berbeda ini sama-sama didorong oleh semangat persatuan. Di satu sisi, ada pemerintah Indonesia bersama negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura yang mengadopsi kriteria MABIMS. Ini adalah upaya untuk menyatukan standar visibilitas hilal di level regional Asia Tenggara. Tujuannya persatuan. Oke, itu persatuan regional. Lalu proyek satunya? Proyek satunya adalah gagasan kalender Hijriyah Global Tunggal atau KHGT yang diusung oleh Muhammadiyah. Visinya jauh lebih ambisius, menyatukan penanggalan Hijriyah untuk seluruh muslim di dunia. Tujuannya juga persatuan, tapi dalam skala global. Tunggu sebentar. Kalau KHGT itu tujuannya menyatukan seluruh dunia, kenapa kita di Indonesia tidak ikut itu saja?
Bukankah itu lebih simpel dan benar-benar mewujudkan persatuan global? Apa argumen untuk tetap bertahan dengan metode lokal atau regional Mabimes? Ini pertanyaan krusial. Argumen utama di balik Mabimes dan prinsip wilayatul hukmi atau yurisdiksi lokal adalah keterikatan pada pengalaman fisik dan konteks geografis. Bagi penganutnya, ibadah itu harus terikat pada ruang dan waktu tempat kita berada. Perintah menyaksikan itu dipahami sebagai menyaksikan di langit kita sendiri. Jika hilal belum terlihat di ufuk Indonesia, maka secara syar'i bulan baru belum dimulai untuk kita di sini, meskipun di belahan bumi lain mungkin sudah terlihat. Ada dimensi spiritual dalam pengalaman melihat langsung penanda dari Tuhan di langit sendiri. Oke, jadi ada nilai spiritualitas dan keterikatan pada tanah air dalam pendekatan Mabimes. Bagaimana dengan KHGT? KHGT yang berprinsip Ittihad al-Anatoli atau kesatuan global berargumen bahwa di era modern batas-batas negara itu artifisial. Bulan adalah objek astronomis tunggal yang mengorbit bumi. Kelahirannya adalah peristiwa universal. Jika kelahirannya dalam artian sudah wujud di atas ufuk, sudah terkonfirmasi secara ilmiah di satu bagian bumi manapun setelah ijtimak, maka seluruh dunia seharusnya sudah memasuki bulan baru. Bagi mereka, berpegang pada batas negara untuk fenomena langit yang universal itu, kurang logis. Dan inilah yang menjelaskan kenapa tahun 2026 ini perbedaannya terjadi. Tepat sekali. Pada sore hari 17 Februari 2026, perhitungan astronomi menunjukkan posisi hilal di seluruh Indonesia masih negatif, masih di bawah ufuk. Jadi, bagi penganut Mabims, tidak ada yang bisa dilihat. Mustahil. Maka bulan Syaban harus digenapkan 30 hari dan puasa dimulai lusa, hari Kamis. Tapi bagi KHGT, Bagi KHGT, meskipun di Indonesia masih negatif, mereka melihat gambaran global. Perhitungan menunjukkan beberapa jam kemudian saat matahari terbenam di benua Amerika, posisi hilal di sana sudah sangat positif, tinggi, dan mudah terlihat. Karena bagi KHGT satu kesaksian ilmiah berlaku untuk seluruh dunia, maka besoknya hari Rabu sudah dihitung sebagai satu Ramadan. Keduanya konsisten dengan metodenya. Tidak ada yang salah. luar biasa. Jadi ini bukan soal sains lawan non-sains, keduanya pakai sains. Ini soal filosofi di balik penggunaan sains itu. Apakah diaplikasikan secara lokal atau global? Seperti yang ditekankan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mukti, kita harus menerima ini sebagai keragaman yang justru bisa membina persatuan. Kedewasaan beragama kita mungkin tidak diukur dari seragamnya tanggal, tapi dari kemampuan kita memahami dan menghargai akar perbedaan yang sama-sama valid ini. Saya ingin menambahkan sedikit anekdot. Saya pernah bicara dengan seorang ahli lukiat senior. Dia bercerita betapa mendebarkannya saat-saat menunggu di atas bukit dengan teleskop, berharap melihat seberkas cahaya tipis sabit itu. Baginya, itu bukan sekedar data, itu momen spiritual penyaksian langsung. Di sisi lain, seorang ahli hisab menunjukkan saya program komputer yang bisa memprediksi posisi hilal 100 tahun ke depan dengan presisi luar biasa. Baginya, keagungan Tuhan ada di dalam keteraturan dan presisi matematis alam semesta itu. Keduanya merasakan getaran spiritual yang sama, hanya melalui jalan yang berbeda. Wow, mendengar itu rasanya konyol kalau kita di bawah sini saling berdebat. Sementara mereka yang mendalami ilmunya sama-sama merasakan keagungan yang sama. Jadi, kalau kita simpulkan, langitnya sama, bulannya sama, ilmu astronominya pun sama. Yang berbeda hanya cara menafsirkan titik awalnya. Dan itu, seperti kata para ulama, adalah sebuah rahmat, bukti kekayaan intelektual Islam. Sebuah rahmat yang menuntut kedewasaan dari kita semua untuk mengelolanya. Tepat sekali. Mungkin sudah saatnya kita berhenti melihat perbedaan ini sebagai masalah, tapi sebagai kesempatan tahunan untuk melatih otot toleransi atau tasamuh dan saling menghormati. Kesempatan untuk menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa tetangga sebelah yang mulai puasa atau lebaran lebih dulu itu bukan lawan, tapi saudara yang punya guru dan dalil yang berbeda. Pada akhirnya, bulan sabit di langit itu hanyalah penanda, sebuah tombol start untuk perjalanan ruhani selama sebulan penuh. Puncak dari perjalanan itu bukanlah merayakan kemenangan karena kita memulai di tanggal yang paling benar, melainkan meraih kemenangan melawan diri kita sendiri, melawan ego, amarah, dan prasangka. Baik yang memulai puasa hari Rabu maupun yang memulai hari Kamis, tujuannya persis sama, menjadi pribadi yang lebih bertakwa.
Semoga perbedaan awal ini justru menjadi pengingat yang kuat di akhir Ramadan nanti, bahwa kita semua adalah satu keluarga besar yang merindukan ampunan dan rahmat dari Tuhan yang sama. Ukhuwah kita, persaudaraan kita, jauh lebih tinggi dan lebih mulia daripada posisi hilal di ufuk. Sebuah penutup yang sangat kuat. Dan untuk Anda yang menyimak dari awal hingga akhir, mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari kami untuk Anda renungkan. Setelah memahami semua kerumitan metode, keluhuran niat di baliknya, dan keindahan perbedaannya, mungkin pertanyaan yang perlu kita ajukan pada diri sendiri bukan lagi kapan saya harus mulai puasa, tapi bagaimana saya bisa memastikan perbedaan ini membuat saya lebih bijaksana, lebih menghargai, dan lebih rekat dengan saudara saya yang berbeda pilihan.